Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, kenikmatan, anugerah, kebahagiaan bagi kita sekalian, sehingga dengan inayah Allah Subhanahu wa taala sampailah kita pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap rintihan doa kita selalu berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rintihan itu tidak ada satu orang pun yang ingin celaka kehidupan dunia akhiratnya atau ingin sengsara melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kita semua sama-sama ingin dunia baik, akhirat baik. Dunia mendapatkan kebahagiaan, akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana agar kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh kita sekalian? Maka untuk membekali itu semua, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dua jalan sebagai pilihan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Balad ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan akalnya, dengan pemikirannya, maka manusia boleh memilih dua jalan tadi. Ingin mendapatkan kebahagiaan, pilih jalan yang baik. Ingin mendapatkan kesesatan, monggo pilih jalan yang tidak baik. Karena hidup adalah pilihan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan label takwanya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menggapai kehidupan yang bahagia dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat, maka kuncinya satu, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang muslim, Allah telah memberikan tuntunan itu berupa Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia jalan yang baik. Dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka pegang erat zalikal kitab, Alkitab ini, Al-Qur'an ini. Dengan kata kunci la raiba fi, jangan ada perasaan ragu dalam jiwa kita. Pegang erat Al-Qur'an sebagai way of life, sebagai pegangan hidup kita, maka insya Allah kita akan diangkat derajat melalui label takwa. Siapakah yang dimaksud dengan lil muttaqin ini? Minimal ada 5 ciri orang akan diangkat derajat dengan mendapatkan label muttaqin tadi. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang abstrak, yang tidak kentara, yang tidak terlihat. Kenapa ini dimasukkan dalam posisi yang pertama? Ketika orang sudah beriman kepada hal yang gaib, maka pada hal yang nyata lebih mudah. Oleh karena itu maka tanamkan dulu keyakinan, tanamkan dulu keimanan kita. Iman kepada yang gaib, iman kepada yang tidak kentara, iman kepada yang tidak terlihat, iman kepada yang abstrak. Salah satunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah yang maha gaib. Dia adalah yang maha gaib. Karena gaibnya makhluk digaibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin Allah itu ada. Allah itu pencipta, Allah itu khalik yang menciptakan kita semua. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Itu yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Yang kedua, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mencapai label takwa adalah yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Oleh karena itu maka diharapkan kita bukan hanya melaksanakan, tapi mendirikan, sehingga segala aturan-aturan yang berkaitan dengan sholat itu dilaksanakan oleh kita sekalian. Kita memelihara ketika kita sholat. Di luar sholat pun kita pelihara diri kita. Itulah yang dimaksud dengan yuqimunas shalah. Yang ketiga, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mencapai label takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa wa fi amwalihim hakkum maklum, bahwa dalam harta kekayaan yang Allah berikan, titipkan kepada kita, ada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencapai derajat takwa, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pegang erat kekayaan itu, jangan kumpul-kumpul kekayaan itu sehingga kita lupa tetangga, lupa anak fakir, lupa miskin. Tapi sebagian kita berikan, belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia mencapai label takwa, maka orang itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dalam jiwanya tertanam keimanan kepada kitab-kitab yang Allah berikan, baik terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ataupun terhadap kitab yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini
itu adalah merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, ketika Allah mengutus para rasul, yakinkan para nabi dan para rasul itu dibekali kitab suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk menggapai derajat ketakwaan, maka harus ada dalam jiwa kita wabil akhirati hum yuqinun. Tanamkan bahwa kita yakin hari esok itu ada, hari akhir itu ada. Dunia ini hanya sementara. Tempat kita camping saja, tempat kita singgah saja. Orang yang camping, orang yang sedang berjalan, orang yang sedang ada di tempat merantau pasti akan pulang. Kemana dia pulang? Ke akhirat nanti, ke alam yang bako, ke alam yang langgeng. Yaitu alam apa? Alam akhirat. Yakinkan setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang abadi. Disitulah tempat orang untuk melihat bagaimana hasil perjuangan ketika dia di dunia, dan akhirnya akan menuai hasil, akan memanen hasil nanti di alam akhirat. Di hadapan Allah kita akan diperlihatkan. Akhirnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berjuang menanamkan iman kepada hal yang gaib, mampu mendirikan sholat dengan berbagai macam rukun dan kewajibannya, serta kita mampu menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kitab Allah dan yakin kita akan kembali ke hadapan Allah, akan dikumpulkan di yaumil akhirat, maka ulaika ala hudam mir rabbihim, orang-orang itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendapatkan hidayah, insya Allah wa ulaika humul muflihun. Kita semua orang-orang yang tadi telah beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Semoga dengan terpaan pada bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa memanfaatkan saum Ramadan, kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga kita termasuk orang yang sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, tapi kita mendengar dan taat atas apa yang diperintahkan Allah, bukan mendengar tapi tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan la'allakum tattaqun dapat kita gapai, yang akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.